Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melinawati Putri, NIM 33. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat. Masyarakat memandang sekolah atau lembaga pendidikan sebagai cara dalam membimbing perkembangan siswa atau mahasiswa. Oleh karena itu, masyarakat berpartisipasi. Hal ini tidak terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, karena banyak warga yang belum paham mengenai makna lembaga pendidikan, apalagi jika kondisi ekonomi mereka itu tergolong rendah. Mereka hampir tidak peduli dengan lembaga pendidikan. Yang menjadi pusat perhatian mereka adalah kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mengajak warga masyarakat ini dalam membangun pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi, sudah seharusnya para manajer pendidikan itu melalui tokoh-tokoh masyarakat aktif mengunggah perhatian mereka. Para manajer dapat mengundang para tokoh ini untuk membahas bentuk-bentuk kerjasama dalam meningkatkan pendidikan. Selanjutnya, keputusan diambil secara musyawarah untuk memperoleh hasil yang terbaik. Di sini ada contoh partisipasi masyarakat di dalam pendidikan. Mohon maaf, ini PPT-nya agak kepotong karena ada video saya. Nah, dalam bentuk partisipasi antara lain Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Persatuan Orang Tua Siswa, perkumpulan olahraga, perkumpulan kesenian, organisasi-organisasi yang lain. Untuk di dalam bidang partisipasi antara lain kurikulum terutama yang lokal, alat-alat belajar, dana, material untuk membangun gedung, auditing keuangan, kontrol terhadap kegiatan-kegiatan sekolah dan sejenisnya. Untuk dalam cara partisipasinya antara lain yang pertama ikut dalam pertemuan, lalu datang ke sekolah, lewat surat, lewat telepon, ikut malam kesenian, dan sejenisnya. Tujuan dan manfaat pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat bertujuan untuk melengkapi kekurangan dan membantu lembaga pendidikan. Terdapat dua hal yang menjadi tujuan pelibatan masyarakat, antara lain saling membantu, saling mengisi. Nah, di luar sekolah mereka itu berada di rumah atau di lingkungan. Waktu senggang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan atau organisasi, misalnya kegiatan kepramukaan, keolahragaan, kesenian, dan keagamaan. Selain itu, masyarakat menyelenggarakan pendidikan keahlian. Yang kedua, ada membantu keuangan, bangunan, dan barang. Di sini, pendidikan yang baik membutuhkan ruang belajar, alat bantu, dan dana yang cukup. Dana yang terdapat di sekolah biasanya terbatas sehingga memerlukan sumber dana yang berasal dari sumber lain, antara lain yang berasal dari masyarakat dengan berbagai bentuk. Nah, pelibatan masyarakat juga dapat memberi manfaat secara langsung maupun tidak langsung terhadap lembaga sendiri maupun masyarakat yang dilibatkan. Ini adalah berikut ini manfaat menurut Pariata Westra 1977-18. Yang pertama, memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar. Yang kedua, memungkinkan para staf menggunakan kemampuan berpikir secara kreatif. Yang ketiga, mendorong orang untuk lebih bertanggung jawab. Dan yang terakhir, memperbaiki semangat kerja sama serta menimbulkan kesatuan kerja atau teamwork. Selanjutnya, partisipasi masyarakat di dalam pendidikan. Menurut Purbakawada 1981-251, partisipasi adalah suatu gejala demokrasi, tempat orang-orang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan segala sesuatu yang berpusat pada berbagai kepentingan. Orang-orang juga ikut terbebani tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajiban mereka. Partisipasi dilakukan di bidang fisik maupun di bidang material dan dalam bidang penentuan kebijakan.
Jika dilihat dari tingkatannya, partisipasi masyarakat menurut Jumrawi dan Subandiah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi dalam proses perencanaan, dan partisipasi dalam pelaksanaan suatu program. Dasar pelibatan masyarakat di dalam pendidikan dapat ditinjau dari 2 pangkal, yaitu yang pertama kesamaan tanggung jawab. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan juga masyarakat. Masyarakat terdiri atas kelompok dan individu-individu yang akan mendirikan pendidikan atau membantu usaha-usaha pendidikan. Contoh organisasi penyelenggaraan pendidikan yaitu organisasi keagamaan, organisasi kepramukaan, organisasi politik atau organisasi sosial, dan juga organisasi olahraga. Nah, yang kedua ada kesamaan tujuan. Kesamaan tujuan itu sekolah dan masyarakat menginginkan para siswanya agar menjadi manusia pembangun yang Pancasilais. Oleh karena itu, antara sekolah dan masyarakat perlu mempunyai kesamaan tujuan. Secara empiris dan fundamental, keterbatasan instansi pendidikan secara alamiah menyebabkan harusnya pelibatan masyarakat. Dengan terdapat bantuan masyarakat, maka akan memperingankan tugas lembaga dalam meningkatkan mutu pendidikan. Lembaga juga membutuhkan adanya dukungan moral dan masukan serta harapan masyarakat sekaligus kontrol atas kinerja dan produktivitasnya. Bentuk dan sifat partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada bagian ke-1 Pasal 54 menyatakan bahwa peran serta masyarakat di dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Untuk wujud partisipasi masyarakat, sebagaimana disampaikan Dusseldorp dalam Subandiah antara lain sebagai berikut. Mendatangi pertemuan, melibatkan diri dalam diskusi, melibatkan diri dan berpartisipasi dalam segala aspek organisasi, misalnya menyelenggarakan pertemuan kelompok, mempengaruhi orang luar untuk ikut dalam kegiatan kelompok, serta memimpin diskusi kelompok. Selanjutnya, membantu untuk memperoleh bantuan tenaga, modal, fasilitas, dan kemampuan mental. Lalu, mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan dan juga berperan dalam pemanfaatan hasil. Nah, sekian penjelasan saya mengenai partisipasi dan pendayagunaan, peningkatan dan